Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur spesial edisi pada Rabu 3 Desember 2025. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam Koran Tribun Timur edisi hari ini dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Dan Tribuners, dapat kita saksikan di halaman utama Koran Tribun Timur yang tertera pada hari ini terkait dengan Makassar catat sejarah hari ini dengan dihelatnya pemilihan RT RW di Kota Makassar pada hari ini Rabu 3 Desember 2025. Kemudian Tribuners, sejarah baru terjadi di Kota Makassar pada Rabu 3 Desember 2025. Untuk kali pertama digelar pemilihan ketua rukun tetangga serentak dari 153 kelurahan di kecamatan. Pemilihan ketua RT di Sulsel. Pemilihan ketua RT di Sulsel, pemilihan rukun warga pada Senin 8 Desember 2025. Dan juga Tribuners, masih terkait dengan pemilihan itu dapat Anda saksikan di halaman utama. Di halaman utama Koran Tribun Timur terkait dengan pertama kali pemilu raya ketua RT serentak libatkan ratusan pemantau independen dari LSKP Unhas. Dengan tahapan pemilih datang ke TPS dengan membawa surat undangan. Kemudian setelah didaftar, pemilih menunggu di ruang tunggu. Kemudian juga pemilih dipanggil sesuai dengan urutan kehadiran untuk melakukan pencoblosan dan pemilih diberikan surat suara yang telah ditandatangani oleh ketua panitia sebagai bukti bahwa surat suara resmi. Kemudian setelah surat suara dicoblos maka dilipat kembali dan dimasukkan ke dalam bilik suara. Setelah memasukkan surat suara ke kotak suara, pemilih dapat meninggalkan TPS atau diperbolehkan menunggu di luar TPS hingga proses pemilihan selesai. Kemudian Tribuners, syarat pemilih yakni kepala keluarga harus terdaftar dalam DPT dan memiliki kartu keluarga. Kemudian juga wajib membawa undangan, KK asli ataupun juga fotokopi dan KTP asli fotokopi. Jika diwakili, perwakilan harus membawa surat kuasa tanpa materai, KK dan KTP. Kemudian pemungutan suara berlangsung 1 hari pukul 8 hingga 14.00 WITA. Pemilihan ketua RT RW dilakukan serentak sekota Makassar. Prosedur di TPS, petugas menghitung surat suara yang diterima sesuai jumlah DPT. Petugas mengumumkan jumlah DPT serta memperlihatkan kotak suara kosong kepada pemilih. Kemudian petugas boleh mendampingi pemilih berkebutuhan khusus namun tidak boleh mewakili pencoblosan. Kemudian untuk ketentuan pemilih yang datang melewati batas waktu setelah pukul 14.00 WITA tidak diperbolehkan memilih. Jika surat suara rusak, pemilih dapat meminta pengganti 1 kali. Kemudian aturan surat suara sah dinyatakan ketika coblosan berada dalam kotak foto calon dan hanya mencoblos 1 calon ketua RT dan atau 1 calon ketua RW. Dianggap tidak sah ketika pencoblosan di luar kotak foto, kemudian mencoblos lebih dari 1 calon pada posisi yang sama dan surat suara rusak. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman Koran Tribun Timur di halaman utama, API mengatakan ajang perkuat persaudaraan, pilihlah pekerja
dan pengabdi, kata Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau API, saat memantau kondisi wilayah jelang pemilihan Ketua RT RW pada Senin 1 Desember 2025 malam. Dan juga Tribuners, bersama Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham, kemudian juga Andi Zulkifli Nanda selaku Sekda Makassar, dan API meninjau situasi di 3 kecamatan Ujung Pandang, Wajo, dan Ujung Tanah sekira pukul 20.30 WITA. Ketiganya tampil santai, API memakai kemeja bergaris dan rompi hitam, Alia Mustika dengan blus hitam dan hijab coklat. Sementara Zulkifli mengenakan kaos putih dan jeans coklat. Mereka disambut pimpinan kecamatan Babinsa dan Babin Kamtipnas serta sejumlah pejabat eselon 2 Pemkot Makassar. Kemudian juga API menegaskan pemilihan Ketua RT RW dan juga terkait dengan hal itu, API menegaskan pemilihan Ketua RT RW harus menjadi ajang memperkuat persaudaraan, bukan memicu perpecahan. API mengingatkan bahwa pemilihan bukan ruang untuk saling menjatuhkan. Ini bukan tempat gotok-gotokan, bukan saling siku-siku, bukan menyebar fitnah atau mencari kesalahan orang lain. Menurutnya, Ketua RT RW adalah perpanjangan tangan yang pemerintah dalam menyalurkan program tepat sasaran. Kemudian karena itu, figur dipilih harus berasal dari lingkungan sendiri, dikenal warga, dan paham kondisi wilayah. Kemudian Tribuners juga dapat melihat di halaman utama terkait dengan larangan yang dicantumkan pada saat datang ke TPS. Yang pertama adalah dilarang merokok di dalam area TPS untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan. Kemudian dilarang mengganggu jalannya pemungutan suara baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini termasuk bicara keras, membuat keributan atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu pemilih lain. Kemudian dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun di dalam atau sekitar TPS. Kemudian dilarang membawa senjata tajam atau benda berbahaya lainnya ke dalam TPS. Kemudian juga membawa alat peraga, dilarang membawa alat peraga kampanye atau apapun yang dapat mempengaruhi pemilih. Terakhir, dilarang merekam proses pemungutan suara tanpa izin dari panitia. Kemudian pemilihan langsung ketua rukun tetangga dan rukun warga menghasilkan pemimpin yang lebih akuntabel dibanding penunjukan. Saya punya pengalaman dulu di Jakarta ketika studi S3 sekira awal 2000-an. Saat itu pertama kali diterapkan pemilihan langsung ketua RT, kalau tidak salah pada era Gubernur Jakarta Fauzi Bowo. Pemilihan dilakukan serentak di seluruh Jakarta. Jumlahnya besar dan tingkat kerawanannya juga ada. Misalnya ada potensi keterlibatan preman, dan juga waktu itu panitia pemilihan diangkat oleh lurah tapi dipilih melalui musyawarah warga. Jadi saya dipilih warga lalu disahkan oleh lurah. Kemudian Tribuners, kita beralih pada halaman 3 Koran Tribun Timur edisi hari ini dengan headline berita 200 warga Sulsel masih terisolasi di Aceh, butuh segera air bersih dan pakaian layak pakai. 200 warga asal Sulawesi Selatan di Aceh terisolasi akibat banjir bandang
yang melanda 14 kabupaten di Pulau Sumatera. Mereka kesulitan akses dan juga kekurangan bahan makanan, air bersih dan juga pakaian layak pakai, sementara jaringan komunikasi dan listrik di banyak wilayah lumpuh total. Di Banda Aceh kondisi tak jauh lebih baik. Kota memang tidak terendam, tetapi 5 hari pemadaman listrik membuat warga hidup dalam gelap. Jaringan telepon dan internet muncul tenggelam, membuat komunikasi nyaris mustahil. Terputus listrik sekarang, internet Wi-Fi otomatis tidak bisa tersambung, ujar Ketua BPW KKSS Aceh, Muhammad Rizal pada Senin 1 Desember 2025. Rizal mengaku hanya bisa mengirim pesan singkat meski koneksi sering terhenti. Listrik hidup sebentar lalu padam lagi, membuat genset menjadi kebutuhan utama. Hanya bisa chat begini kita, mati listrik sudah 5 hari, ujarnya menambahkan. Di luar Banda Aceh, situasi jauh lebih genting. Banjir bandang merendam rumah, menghanyutkan jembatan dan merusak tower listrik, serta juga telekomunikasi. Banyak keluarga tidak dapat dihubungi dan jaringan terputus. Di sini timbul tenggelam, kata Rizal. Kemudian juga warga Sulsel yang tersebar di berbagai kabupaten yang ada di Sumatera kini terjebak dalam kondisi serba terbatas. Di Pidijaya, rumah-rumahan tak lagi bisa dihuni. Mereka terpaksa mengungsi karena tidak ada makanan, air bersih, dan juga tidak ada penerangan. Kebutuhan mendesak pun menggunung seperti beras, lauk pauk, air bersih, pakaian, dapur umum, hingga genset untuk penerangan malam hari. Banyak warga bertahan dalam gelap ditemani suara air belum sepenuhnya surut. Kemudian Rizal menegaskan situasi ini adalah darurat kemanusiaan yang memerlukan perhatian cepat termasuk dari jaringan KKSS di seluruh Indonesia. Kemudian kirim bantuan 1,5 miliar rupiah bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memicu simpati dari berbagai pihak. Ribuan warga di 3 provinsi itu terpaksa dievakuasi akibat meluasnya dampak bencana. Kemudian, di Sumatera Utara, banjir melanda sejumlah wilayah seperti Tapanuli Utara dan juga Tapanuli Tengah, serta Tapanuli Selatan dan kota Sibolga. Sementara di Sumatera Barat, air bah merendam Padang Panjang, Solok, Tanah Datar, kemudian juga Pasaman Barat hingga Agam. Aceh tak luput dari hantaman banjir bandang dan longsor. Bencana terjadi di Aceh Tengah, Bener Meriah, dan juga Aceh Tenggara, kemudian juga Pidijaya, Birun, ada juga Gayo Luas dan Subulu Salam, kemudian juga Lok Semawe hingga Aceh Tamiang. Kemudian Pemprov Sulsel sampaikan duka atas musibah yang terjadi di 3 provinsi tersebut. Sebagai bentuk kepedulian, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengumumkan pemberian bantuan keuangan 1, miliar rupiah untuk wilayah terdampak. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman utama Koran Tribun Timur, halaman 3 maksud kami, di Koran Tribun Timur edisi hari ini, terkait dengan Bone perkuat sinkronasi data Dukcapil dan BPJS. Bone perkuat sinkronasi data antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan BPJS Kesehatan. Kemudian juga bertujuan memastikan akurasi data kependudukan dan kesehatan warga, serta mendukung program pemerintah termasuk Universal Health Coverage atau UHC. Upaya ini disampaikan dalam bimbingan teknis kebijakan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi aparatur kecamatan.
kemudian juga kelurahan dan desa se-Kabupaten Bone. Acara digelar di Hotel Helios, Kota Watampone pada Selasa 2 November 2025 dan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri. Bupati Bone Andi Asman menekankan pentingnya data valid untuk perencanaan pembangunan. Ia menyoroti ketidaksesuaian data seperti status pendidikan di KTP yang belum diperbarui dan juga data stunting yang tidak sesuai kondisi lapangan. Kita harus bekerja lebih teliti, data yang valid adalah kunci pembangunan yang tepat sasaran, kata Asman. Ia juga menegaskan, anggaran kegiatan bersumber dari pajak masyarakat sehingga harus memberi dampak nyata bagi publik. Pemkab mendelegasikan sebagian layanan administrasi kependudukan ke 12 kecamatan. Tujuannya adalah mendekatkan pelayanan agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kantor pusat. Kemudian Tribuners, berita lain dari halaman 3, Koran Tribun Timur terkait dengan Dewan Pendidikan Sulsel kritik larangan HP di sekolah. Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan mengkritik aturan pembatasan penggunaan handphone bagi siswa SMA sederajat oleh Dinas Pendidikan Sulsel. Kebijakan tersebut dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran digital saat ini. Disdik Sulsel sebelumnya mengeluarkan tata tertib baru dan membatasi penggunaan HP di sekolah. Kadisdik Sulsel Iqbal Najamuddin menegaskan HP hanya boleh dipakai mendukung pembelajaran. Jadi penggunaan HP itu dimungkinkan digunakan dalam rangka mendukung pembelajaran, tapi di luar pembelajaran nanti kami kontrol, katanya. Iqbal meminta sekolah menyediakan tempat penitipan HP termasuk loker khusus untuk menyimpan HP saat jam pelajaran berlangsung. Ia juga menegaskan, siswa tetap diperbolehkan menggunakan HP dalam kondisi tertentu. Ada waktu-waktu tidak boleh siswa menggunakannya di sekolah, mungkin ada kegiatan pembelajaran yang harus menggunakan handphone itu dipersilahkan. Kondisi darurat juga menjadi pengecualian, misalnya saat siswa perlu menghubungi orang tua. Penggunaan HP saat jam istirahat pun masih akan diatur lebih lanjut oleh sekolah. Kebijakan ini lahir karena banyak siswa kedapatan bermain HP saat guru mengajar. Disdik menilai pengawasan penting dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan, termasuk dengan akses ke konten negatif seperti judi online. Namun, Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Profesor Aris Munandar menilai pembatasan itu kurang bijaksana. Ia menegaskan bahwa HP justru sangat penting di era kecepatan informasi. Kalau penggunaan HP itu untuk kepentingan akademik, misalnya dengan mencari sumber informasi, dan itu bagaimana, katanya. Ia menambahkan, sekolah perlu menyiapkan perangkat alternatif jika ingin membatasi HP, kecuali jika sekolah sudah menyiapkan tablet ataupun laptop. Kemudian Tribuners, kita beralih pada halaman 9 Koran Tribun Timur dengan headline berita Makassar bukan kota intoleran. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menegaskan pentingnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dalam menjaga stabilitas sosial serta memperkuat toleransi antar umat beragama di Kota Makassar. Penegasan itu disampaikan saat menerima audiensi jajaran FKUB Makassar yang dipimpin Ketua FKUB Profesor Arifudin Ahmad bersama dengan perwakilan agama Konghucu, Buddha, Hindu, Protestan, MUI, Wahda Islamiyah, kemudian juga serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar di Balai Kota pada Senin 1 Desember 2025. Munafri meminta FKUB, pemerintah, dan para tokoh agama memperkuat kolaborasi untuk menghapus stigma nasional yang sering menempatkan Makassar sebagai kota intoleran. Makassar sering dianalogikan sebagai kota intoleran, bahkan hampir di posisi bawah, padahal kondisi masyarakat sebenarnya tidak seperti itu. Menurut Munafri, persepsi negatif tersebut muncul karena pola pemberitaan dan juga metode penilaian tertentu yang membuat Makassar seolah rawan konflik. Demo kecil diberitakan seolah besar.
Perselisihan antar warga kadang dianggap konflik antar agama. Ini tantangan yang harus kita benahi bersama. Kemudian ia menekankan, fondasi keberagaman di Makassar sudah kuat secara kultural, sehingga perbaikan persepsi publik harus dilakukan secara kolektif. Tugas ini tidak bisa ditanggung hanya oleh FKUB atau pemerintah saja. Semua harus bekerja bersama, dan juga para pemimpin agama juga perlu turun langsung memberi pemahaman kepada umatnya. Munafri juga menegaskan perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi penghalang bagi warga untuk hidup berdampingan. Saya bisa bersahabat dengan siapa saja meski berbeda keyakinan. Yang keliru adalah ketika seseorang melarang orang lain beribadah sesuai agamanya, ungkapnya. Munafri mengapresiasi FKUB Makassar yang meraih penghargaan nasional sebagai FKUB berkinerja terbaik. Namun, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat FKUB berpuas diri. Kemudian Tribuners kolaborasi FKUB dan Pemkot, Ketua FKUB Makassar Profesor Arifuddin mengapresiasi Wali Kota Makassar karena terus mendukung FKUB Makassar dalam menjalankan program kerukunan di Makassar. Di kesempatan ini, Profesor Arifuddin juga melaporkan ke Munafri bahwa FKUB baru saja menerima penghargaan Harmony Award 2025 dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Menurutnya ini merupakan pengakuan nasional atas kerja kolaboratif antara FKUB dan pemerintah Kota Makassar dalam membangun kerukunan. Penghargaan ini tidak lepas dari dukungan pemerintah kota dan kolaborasi lintas lembaga. Ujar Profesor Arifuddin. Ia juga melaporkan rencana pelaksanaan rapat kerja FKUB pada 15 Desember mendatang dan bertahap di kehadiran wali kota dan berharap kehadiran Wali Kota Makassar pada pembukaan kegiatan tersebut. Berita lainnya Tribuners dari halaman 9 terkait dengan 400 sekolah Makassar produksi 10.000 liter ekoenzim. Dalam memperingati Hari Guru Nasional 25 November 2025, lebih dari 400 SD negeri dan juga swasta di sekolah di Kota Makassar secara serentak melaksanakan kegiatan pembuatan 10.000 liter ekoenzim dari sekolah untuk Makassar dan gerakan makan buah serentak pada Selasa 2 Desember 2025. Ribuan siswa mengikuti kegiatan dari sekolah masing-masing melalui panduan Zoom meeting terpusat. Gerakan ini diinisiasi oleh Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar dengan dukungan Dinas Pendidikan, kemudian juga Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Komunikasi dan Informatika, serta melibatkan forum K3S, kemudian juga pegiat lingkungan dan juga komunitas pembuat ekoenzim. Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, mengungkapkan bahwa momentum Hari Guru menjadi saat yang tepat untuk meneguhkan kembali pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan bukan hanya pelajaran di kelas juga, tetapi membangun kebiasaan baik sejak dini. Melalui gerakan makan buah, kita menanamkan gaya hidup sehat, ujarnya. Melinda juga Ketua TP PKK Kota Makassar menambahkan produksi ekoenzim merupakan kontribusi nyata sekolah dalam menjaga lingkungan. Melibatkan siswa sejak dini diharapkan menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan kota. Kemudian ia juga menyampaikan apresiasi kepada para guru atas dedikasi dalam bentuk generasi yang berpengetahuan, berakhlak, dan peduli lingkungan. Melalui gerakan ekologis ini, Makassar menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari sekolah dan dari para guru yang menanamkan cinta lingkungan sejak dini. Kegiatan pembukaan via Zoom turut dihadiri oleh anggota Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Fadli Arifuddin, kemudian juga Marini Ambowelang dan Masud Azikin. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Aji Sulaiman,
menjelaskan gerakan ini bertujuan mengenalkan pengelolaan sampah organik kepada siswa sekaligus mengurangi limbah kulit buah di sekolah. Anak-anak mempraktikkan langsung bagaimana kulit buah diolah menjadi ekoenzim yang bermanfaat untuk kebersihan lingkungan, sanitasi, dan juga pertanian hingga pengelolaan limbah. Ia menambahkan gerakan makan buah serentak juga membangun budaya hidup bersih dan sehat. Kemudian seluruh kegiatan dipandu guru pendamping yang telah mengikuti technical meeting dan menerima SOP dari panitia. Berita terakhir Tribuners dari halaman 9 terkait dengan Asma Zulistia kembali nahkodai inspektorat, dilantik bersama 14 pejabat baru Pemkot Makassar. Pemerintah Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pelantikan, pengukuhan, dan juga pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi, pratama, serta pejabat administrasi. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin didampingi Wakil Wali Kota Alia Mustika Ilham melantik 14 pejabat dari Inspektorat Kecamatan dan Dinas Pendidikan. Dalam pelantikan ini, Munafri kembali melantik Andi Asma Zulistia Ekayanti sebagai inspektor. Pelantikan itu tidak hanya sebagai penyegaran organisasi, tapi juga sebagai bukti komitmen Pemkot Makassar untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan berorientasi pada hasil. Kehadiran Forkopimda menunjukkan bahwa kuatnya sinergi antar lembaga dalam mendukung pemerintahan yang akuntabel dan juga responsif. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin mengatakan penguatan tata kelola pemerintahan harus didukung dengan perangkat daerah yang efektif. Ia menekankan pentingnya juga peran inspektorat sebagai pengawas internal. Peran inspektorat sangat vital, pengawasan yang baik membuat pemerintah berjalan pada relnya, ujarnya. Ia mengingatkan bahwa sering muncul tindakan yang dianggap benar-benar berdasarkan asumsi pribadi, padahal tidak sesuai ataupun juga tidak sama dengan aturan. Karena itu, inspektorat harus memastikan setiap kali kebijakan tetap dalam koridor hukum. Inspektorat bukan mencari kesalahan, tetapi memperbaiki yang tidak pada tempatnya. Mereka memastikan kita bekerja tanpa rasa was-was. Kemudian, ia juga menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran daerah yang sepenuhnya berasal dari masyarakat. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Jika aturan dilanggar, risikonya besar. Menurutnya, inspektorat adalah mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bukan institusi yang menakutkan. Munafri meminta para pejabat inspektorat menjunjung tinggi keadilan dalam menjalankan tugas. Laksanakan tugas dengan adil walaupun langit runtuh. Ia menutup sambutan dengan ucapan selamat serta mengingatkan bahwa amanah ke depan semakin berat, tetapi akan ringan jika dikerjakan bersama. Sementara itu, Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham menyampaikan pentingnya integritas dan pelayanan yang tulus sebagai kekuatan pemerintah daerah. Integritas dan pelayanan yang tulus adalah dasar utama dan juga mari bangun kultur kerja yang modern, responsif, dan berorientasi pada masyarakat. Ia menekankan bahwa birokrasi harus adaptif terhadap perubahan zaman serta terus meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas. Kemudian juga pejabat inspektorat yang baru dikukuhkan diharapkan menjadi teladan dalam etika, disiplin, dan kerja kolaboratif. Kemudian Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini. Bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara keseluruhan, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk perlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan nomor 0411-811-5500 ataupun juga hubungi Tribun Family Card di 081-1413-5555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program dan berita menarik lainnya
hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Lude Pisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.